Alhamdulillah, seperti sebagaimana minggu-minggu yang lalu kita pelajari tentang bab wudu, terus kemudian sampai ke bab air. Sekarang alhamdulillah sampai ke bab tentang mandi, tentang daripada wajib-wajibnya mandi. Masya Allah, saking istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan hal mandi pun kita diajarkan oleh agama kita. Dari mulai mandi, dari mulai wudu, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa istimewanya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah beruntungnya orang yang mau mengikuti jejak ataupun mengikuti sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faslun mujibatul ghusli sittatun. Pasal tentang wajib-wajibnya mandi itu ada 6. Yang alhamdulillah kita sekarang sampai kepada tentang wajib-wajibnya mandi. Di antara yang 6 ini, yang pertama ilajul hasyafati fil farji, memasukkan kemaluan seorang lelaki, hasyafah yaitu kepada maluannya perempuan. Di sini dikatakan dalam syarahnya wajibul ghusl bi ihda umuri sittah 'ala rijali wan nisa. Salah satu yushtaraku fiha ar-rajul wan nisa. Di yang 6 ini, yang tiganya ada yang bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan salah satu tukhtasu bin nisa, yang 3 lagi itu khusus hanya untuk perempuan. Nah, di antara yang 3 untuk laki-laki dan perempuan, yaitu yang pertama ilajul hasyafah fil farji, memasukkan kemaluan seorang lelaki kepada kemaluannya perempuan. Apalagi al hasyafah hiya ra'sudz dzakar au qadraha min fakiriha min hayn wadih fil farji, yaitu memasukkan helmnya si kemaluannya kita kepada perempuan walaupun dalam posisi tidak keluar air mani. Tapi kalau sudah dimasukkan kepada kemaluannya perempuan, maka hukumnya wajib mandi. Terus ada pertanyaan, bagaimana kalau seseorang memasukkan kemaluannya kepada mayit? Misal na'udzubillahi min dzalik, seseorang ditinggalkan oleh istrinya meninggal. Mungkin karena sangat cantik ataupun disayang terhadap istrinya, setelah dimandikan istrinya, dia digauli istrinya. Maka yang wajib dimandikan siapa? Maka si laki-laki itu, walaupun dia nggak keluar, pas dia masukkan sampai masuk ke kemaluannya, tiba-tiba dia sadar, astagfirullahaladzim, istri saya sudah meninggal. Dicabut, dikeluarkan, walaupun nggak keluar, maka hukumnya wajib mandi. Siapa yang mandi? Si laki-lakinya, bukan si mayitnya. Terus bagaimana sebaliknya? Walau ustudkhila zakarul mayyit fil farji lam yajibul ghusli. Seandainya sebaliknya, yang laki-laki meninggal dimasukkan sama kemaluan sama siapa? Sama si istrinya. Laki-laki jadi mayit, dimasukkan sama si istrinya, maka yang wajib mandi maka si istri. Si laki-laki tidak wajib mandi, itu bagi mayit. Tapi kalau posisi dua-duanya hidup, walaupun enggak keluar air mani, setelah masuk kepada si farji si hasyafah berarti kemaluan laki-laki, lal farji kepada si perempuan, maka hukumnya wajib mandi. Jadi tetap baik keluar ataupun enggak keluar, itu dihukumi wajib mandi. Jadi bukan hanya kalau sudah keluar atau enggak keluar, tadi mungkin malam pertama tiba-tiba sama temannya diganggu, baru masuk belum sampai selesai diganggu, akhirnya dia diajak ngopi dan sebagainya, tetap dihukumi wajib mandi. Bukan berarti keluar dan enggak keluar. Siapa yang wajib? Dua-duanya. Kalau bagi posisi yang keadaan posisi hidup ataupun sehat, dua-duanya artinya hidup lah. Tapi kalau bagi mayit,
salah satu mayit, baik laki-laki yang mayit atau perempuan yang mayit, maka yang wajib mandi yaitu yang hidup. Si mayit tidak wajib dimandikan setelah digauli, ya, bukan berarti wajib dimandikan. Kalau mayitnya mau wajib dimandikan, artinya setelah dimandikan mungkin sama suaminya karena terlalu sayang atau gimana, digauli lagi sama si ini suami, nauzubillah min zalik, maka suami wajib mandi. Atau sebaliknya, suami yang meninggal, si istrinya dalam posisi mungkin sedih, nggak rela suaminya digauli dulu sama si istrinya, nah, maka hukumnya yang wajib mandi yang hidup, bukan yang mayit, begitu. Yang kedua di antara yang wajib mandi yaitu wa khurujul mani, keluarnya air mani. Nah, ini berarti masuk nggak masuk air mani, baik itu bil ihtilam, baik dalam keadaan posisi mimpi ataupun yang lain, maka dihukumi wajib mandi, ya, wajib mandi. Nah, wajib mandi nanti sebagaimana mandi, jangan asal mandi, tetap niat itu harus berbarengan ketika menuangkan air ke badan atau anggota tubuh, terserah itu. Yang sunahkan kita kanan dulu 3 kali baru kiri, atau mau mandinya asal mandi aja boleh, yang penting harus dibarengi ketika ngambil gayung ataupun pakai shower, itu niatnya ketika si air sampai ke badan. Nah, itu yang kedua yang syarat wajib mandi, yaitu satu, memasukkan kemaluan laki-laki ataupun perempuan, yang kedua keluar air mani, yang ketiga wal haidu. Nah, wal haid yaitu yang ketiga bagi yang haid. Yang haid ini nggak mungkin laki-laki, ini khusus untuk perempuan. Laki-laki nggak mungkin haid. Maka kalau seorang laki-laki nggak sholat bisa dianggap kamu haid, ya. Jadi yang ketiga bagi perempuan. Keempat wan nifasu, orang yang menipas, ya. Seorang perempuan yang nifas maka nanti dihukumi diwajibkan mandi, ya. Wahiyya lugatan al-wiladatu, itu melahirkan. Yang setelah melahirkan setelah 40 hari, lama 60 hari, maka dia diwajibkan mandi, ya, agar badannya suci lagi. Terus yang kelima wahiyya al-wiladah. Ini ay al-khurujul walad ba'da tamamil intisalihi walau bila rutubah au aklah au mudghah bi an khalat qawabilu innahal aslu adam. Jadi orang yang kelima yaitu yang wajib mandi bagi orang yang keguguran, ya, walaupun yang keluarnya walau bila rutubah, walau ba'da tamami intisalihi walau bila rutubah, walaupun setelah keluar itu si kegugurannya, walaupun tanpa basah, misalnya segumpal darah tapi nggak basah dianya, nggak keluar air tuban, tetap dihukumi wajib mandi. Au mudghatun, atau segumpal darah, dihukumi wajib mandi, ya, dia wajib mandi. Jadi orang yang keguguran itu wajib mandi. Wujubul ghusli wa fitnatus shaim biha. Ya, yang terakhir di antara syarat wajibnya mandi yaitu wal maut. Nah, ini yang meninggal wajib dimandikan. Ya, jangan asal ada tata caranya. Alhamdulillah di sini ada sejasin biasa memandikan mayit, ya. Nanti mungkin pengen khusus belajar langsung sama beliau, ya, karena belajar dengan praktek dengan teori itu beda itu, ya. Kalau praktek beliau ahlinya sejasin, ya. Ada satu cerita tentang memandikan mayit. Di negara Baghdad ada seseorang ulama meninggal dunia. Di situ tokohnya nggak ada lagi, kecuali itu tokoh. Tiba-tiba situ tokoh meninggal. Ketika meninggal dunia, bingung ini masyarakat karena ketika masa hidupnya si ini ustadz, si ini ajengan kiainya enggak mengajarkan tata cara memandikan mayit kepada masyarakat. Jadi dia kalau mandiin enggak ngajakin siapa-siapa, dia sendirian aja. Hukum fikihnya semua dia yang tahu, masyarakat cuma tok ngundang dia aja. Nah, akhirnya ketika si ini masyarakat si tokohnya meninggal, bingung ini masyarakat siapa ini yang mandiin ustadz. Tiba-tiba ada seorang yang datang pakai jubah imamah. Wah,
lagi sholat di masjidnya ini, di masjidnya apa, masjid kampung sekitar. Akhirnya kata masyarakat setempat, bingung kan ini memandinya gimana? Apa kita mandi seperti mandi kita biasa atau seperti mandi junub katanya. Ini bingung ini orang. Terus niatnya gimana? Enggak tahu. Nah, lihatlah. Ada sebagian masyarakat, wah tadi pas sholat zuhur di masjid ada kayaknya orang yang pakai gamis, bahkan pakai imamah nih kayak apa, kayak ustadz kita nih katanya. Wah mungkin dia juga ustadz, coba panggil. Masih ada gak? Pas lihat ditengok di masjid, oh masih ada, masih wiridan. Dipanggil ke masjid, langsung namanya masyarakat ihtiram sama ulama, ihtiram sama ahli berilmu, wah cium tangan sampai bolak-balik. Ustadz, Kiai, ya Syekh, di kampung kami ini sedang meninggal, sedang mendapatkan duka, guru kami ataupun kesepuhan di sini meninggal. Cuman masalahnya di kita nggak ada yang bisa mandiin ini mayit. Karena kita ketika semasa hidup ini guru kita nggak mengajarkan kepada kita tata caranya bagaimana memandikan mayit. Oh gitu ya. Ini yang namanya panggil ustadz. Udah ayo bawa. Dibawa sampai ke rumahnya. Mana sih mayitnya? Ini ustadz. Udah bawa ke tempat pemandian. Maksudnya di mana ustadz? Ya tempat kamar mandi di mana? Wah kamar mandinya kecil ustadz. Ada kali gak di sini? Akhirnya udah ada dekat kali. Dibawa dekat kali. Ditutupin. Tutup. Katanya tutup. Biasa pakai bambu tutup. Nah, pas ditutup, ternyata yang ngaku ustadz ini dia itu seorang perampok di negeri Arab. Datang ke situ apa? Karena dikejar-kejar. Nah perampok kan dikejar-kejar. Zaman dulu nggak ada polisi, mungkin dikejar-kejar sama masyarakat ataupun sama warga sekitar sana. Dikejar-kejar, cuman dia nyaru pakai gamisan imamahan. Akhirnya disangka ustadz, disangka ajengan. Sampai ke lokasi, ya udah kebenaran sudah musibah, disambut dengan baik. Pas disuruh mandiin si itu mayit, dia bingung, jangan mau ngomong dia nggak bisa, takutnya dia digebukin. Terketahuan dia maling, ya udah paksaan Allah paksain. Pas dibawa ke pinggir kali, si mayit, wah kata dia namanya mandiin, udah dah langsung celumin aja, dicelumin ke kali, namanya air besar kan kali. Si mayitnya ke bawah palit si mayit. Terus gimana? Ke bawah palit. Dia keringat dingin. Ini gimana ngomongnya? Ditungguin udah sejam. Mau nggak beres-beres. Akhirnya masyarakatnya, Ustaz, beres. Bentar katanya. Ustaz, beres. Wah namanya maling ya, perampok, pinter akalnya. Akhirnya ngelesnya pas keluar, Ustaz, beres. Alhamdulillah beres katanya. Terus mana saat mayitnya? Aduh tadi kenapa saya lama saya berdoa tiba-tiba langsung disambut oleh malaikat dibawa ke langit situ mayit. Masya Allah. Ini efek kenapa? Karena masyarakat setempat tidak mau belajar sama ustadznya. Enggak mau bertanya ketika masalah yang tidak tahu. Akhirnya datang cuma yang berkedok daripada imamahan dan sebagainya, dianggap ustadz. Ini nggak tahu namanya kali besar, dibawa keluar dari situ. Mana ustadz Kiai Ajungan, mana mayitnya? Alhamdulillah tadi saya berdoa langsung disambut sama malaikat, dibawa ke langit. Masya Allah. Apa hikmah cerita ini? Satu, ini karena kebodohan masyarakat, jauh dengan para ulama, jauh dengan para ustadz, jauh dengan para kiai. Tidak mau ketika dia nggak paham tentang masalah hukum, tidak mau bertanya. Akhirnya ketika itu terjadi, ketika ada kemeninggalan seorang, Allah kasih pelajaran. Nggak datangkan seorang maling, meninggalkan. Daripada mereka yang meninggal nggak ada yang ngurusin. Nah, jangan sampai di kampung kita terjadi hal semacam itu. Tapi insya Allah orang Cijengkol ataupun di Cicurug ini banyak para ulamanya, banyak tokohnya. Insya Allah banyak ilmunya juga. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pelajaran yang singkat ini bermanfaat.
dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini mendapat ampun dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat najrah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah ampunkan dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak-anak kita, dan mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita, keluarga kita, tetangga kita, kampung kita. Jadikan kampung yang berkah, yang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyah wa lakum salihah bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.